Yang pertama adalah pengertian konsep. Konsep adalah sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang. Hal ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Konsep adalah pemikiran-pemikiran yang memberikan makna di dalam dunia kita. Kita membangun suatu konsep itu berdasarkan suatu pengalaman. Pengertian konsep menurut beberapa para ahli adalah jadi yang pertama, konsep ini merupakan suatu ide abstrak yang bisa digunakan untuk bisa melakukan klasifikasi atau juga pengelolaan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau juga rangkaian kata atau lambang bahasa. Yang kedua adalah menurut Bahri, konsep merupakan suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri yang sama. Konsep sendiri juga dapat dilambangkan di dalam bentuk suatu kata. Yang ketiga adalah menurut Caroline Manoko dalam Aslov menyebutkan bahwa konsep merupakan yang pertama adalah suatu hal yang dipahami dalam pikiran. Yang kedua adalah ide abstrak yang digeneralisasikan anomalia, pengalaman-pengalaman yang spesifik. Dan yang ketiga adalah representasi atau gambaran mental tentang objek-objek konkret dalam bentuk ide-ide yang tidak berwujud seperti perasaan. Yang keempat adalah menurut Milen dan Milensi menyebutkan bahwa konsep merupakan pemikiran-pemikiran yang memberikan makna terhadap dunia kita. Dengan demikian jelas bahwa konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang dipahami oleh kita tentang segala hal di dalam semesta ini, mengenai hal-hal yang berwujud ataupun tidak. Konsep ini dipahami oleh manusia melalui pengalaman yang spesifik atau pengalaman khusus tentang suatu objek. Untuk dapat membentuk suatu konsep yang utuh, seseorang harus dapat menghubungkan pengalaman khusus suatu dengan pengalaman khusus lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ciri-ciri konsep. Yang pertama adalah konsep itu memiliki sifat yang abstrak serta merupakan gambaran dari mental mengenai benda, peristiwa, ataupun kegiatan. Yang kedua adalah konsep itu adalah kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik ataupun juga kualitas secara umum. Yang ketiga adalah konsep itu mempunyai sifat personal, pemahaman orang tentang konsep, kelompok, contohnya mungkin berbeda dengan pemahaman orang lainnya. Yang keempat adalah konsep itu dipelajari dengan melalui sebuah pengalaman dengan belajar. Yang kelima adalah konsep itu bukanlah persoalan arti dari sebuah kata seperti yang terdapat di dalam kamus. Kamus sendiri mempunyai makna lain yang lebih luas. Tujuan membangun konsep. Tujuan utama membangun konsep adalah menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan pendapat atau pandangan Abraham Marshmallow tentang kehidupan manusia itu sendiri. Letak hubungannya terdapat pada kebutuhan dan kebutuhan tersebut diakomodasi oleh pendapat yang dikemukakan oleh Marshmallow. Marshmallow pada tahun 1954 mengemukakan pendapatnya tentang kebutuhan manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Tingkat terbawah adalah tingkat yang menjadi prioritas manusia untuk segera dipenuhi. Ketika kebutuhan tingkat terbawah terpenuhi, maka kebutuhan atasnya harus dipenuhi dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan kebutuhan menurut Marshmallow. Yang pertama adalah physiological needs atau kebutuhan pertama dari manusia adalah kebutuhan fisiologis. Pada tingkat ini manusia mengembangkan konsep-konsep di dalam dirinya dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dimaksud adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang bersifat biologis. Kebutuhan tersebut antara lain seperti makan, minum, tempat tinggal, berkembang biak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah safety atau kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan ini adalah merupakan kebutuhan akan rasa aman dan bersifat terus-menerus sehingga terbebas dari rasa takut. Jika dihubungkan dengan tema bahasan ini, pada hakikatnya manusia membangun konsep dalam rangka membebaskan diri dari rasa takut dan cemas. Tiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini pada akhirnya bermuara pada kebutuhan akan rasa cinta dan dicintai. Manusia membangun konsep di dalam dirinya dilatar belakangi oleh rasa memiliki. Yang keempat adalah kebutuhan percaya diri.
Kebutuhan ini seseorang pada hakikatnya membutuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini dikembangkan atau berkembang dari kebutuhan rasa memiliki. Arti dari keberadaan individu membuat individu membuat rasa percaya diri bahwa ia dapat memberikan sesuatu pada lingkungannya yang dimilikinya. Untuk itulah seseorang terus-menerus mengembangkan konsep pada dirinya untuk dapat mengembangkan rasa percaya dirinya bahwa ia dapat meraih, menguasai sesuatu. Kebutuhan terakhir adalah aktualisasi diri. Ketika seseorang percaya bahwa ia telah dapat meraih atau menguasai sesuatu, maka ia membutuhkan implementasi pada lingkungan tentang apa yang dia raih. Kebutuhan aktualisasi diri sangat berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi lingkungannya dalam bentuk sebuah kebutuhan. Untuk itulah individu secara terus-menerus mengembangkan konsep-konsep agar ia dapat memenuhi kebutuhan itu. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi konsep. Jadi menurut Manoko, dalam Aslop membagi bahwa konsep meliputi 3 hal. Yang pertama adalah konsep konkret, semi-konkret, dan abstrak. Konsep konkret merupakan hal-hal yang dipahami melalui objek yang berwujud, yaitu objek yang nyata yang mudah diserap oleh panca indera, seperti kursi, meja, penggaris, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah semi-konkret, di mana semi-konkret ini adalah berhubungan dengan aksi, warna, posisi, waktu, atau sesuatu yang dapat didemonstrasikan tetapi tidak berwujud. Dalam pemahaman lain, konsep semi-konkret ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan objek-objek nyata tetapi tidak berwujud. Jadi yang terakhir adalah konsep abstrak, merupakan konsep yang dibangun dari objek-objek yang dapat dijelaskan akan tetapi tidak berwujud dan sangat bergantung dengan persepsi individu. Konsep ini berhubungan dengan perasaan, isu tentang keselamatan. Perkenalkan, nama saya Ripka Raya Bangun dengan NIM 191012 7220018, dan saya dari kelompok 2 bersama Anissa, dan sekarang saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Anissa tadi, yaitu selanjutnya adalah fungsi konsep. Jadi fungsi konsep ada 4: fungsi kognitif, fungsi evaluatif, fungsi operasional, dan fungsi komunikasi. Jadi fungsi kognitif seperti sebagaimana kita tahu, yaitu makhluk hidup, individu manusia mempunyai kemampuan dalam kognitifnya. Jadi melalui membuat konsep, maka fungsi kognitif seseorang itu akan menjadi tambah baik gitu. Selanjutnya adalah fungsi evaluatif. Dalam membuat konsep terdapat suatu proses evaluatif yang merupakan proses yang dilakukan manusia dalam menentukan nilai suatu hal. Lalu ada fungsi operasional, yaitu proses pelaksanaan, dibutuhkan satu dasar yang kuat untuk melakukan. Dengan adanya konsep, maka proses operasional itu akan menjadi lebih efektif serta efisien. Lalu ada fungsi komunikasi seperti yang sudah kita dengarkan barusan. Nah, di dalam konsep terdapat proses komunikasi yang mana terdapat penjelasan, gagasan, ide, dan suatu benda atau peristiwa. Selanjutnya, proses individu membangun konsep. Nah, kita sebagai makhluk hidup merancang sebuah konsep dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan, dan banyak lagi. Nah, oleh karena itu, anak dengan hambatan majemuk memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam membentuk konsep, tergantung dengan seberapa berat hambatan dan komplikasi hambatan yang mereka miliki. Nah, itu akan berpengaruh dalam kognitif masing-masing untuk membangun sebuah konsep pemahaman dan konsep lain-lainnya. Lalu selanjutnya, bekerja sama dengan individu dengan hambatan majemuk dalam membangun konsep. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa kecepatan
seorang individu dengan hambatan majemuk itu berbeda-beda, tergantung sensornya, tergantung keadaan masing-masing individu. Nah, oleh karena itu, untuk bekerja sama dengan individu atau anak dengan hambatan majemuk, kita perlu mengembangkan konsep yang memacu pada langkah-langkah yang seperti di slide berikut. Kita akan melihat langkah-langkah pratindakan, tindakan, dan pasca tindakan. Pertama-tama, dalam langkah-langkah pratindakan kita harus mengidentifikasi fungsi sensornya yang masih tersedia. Misalnya apakah fungsi penglihatannya masih berfungsi dengan baik, lalu alat geraknya dan sebagainya. Lalu langkah kedua, identifikasi kecenderungan individu tersebut pada penggunaan sensor yang tersisa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketiga, tetapkan hubungan antara tujuan penguasaan konsep akan dengan kebutuhan dasar. Ini maksudnya adalah yang seperti dibahas di slide sebelumnya, yaitu konsep itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi harus mengerti dulu apa hubungannya, lalu ditetapkannya konsep yang akan dikenalkan seperti konkret, semi konkret atau abstrak sesuai dengan kebutuhan dasar individu. Lalu mari kita siapkan media yang akan digunakan dan susun skenario kegiatan dalam membuat sebuah kegiatan yang fungsional. Lalu masuk ke tahap tindakan. Langkah pertama adalah kenalkan individu target dengan objek yang dipelajari. Biarkan individu target mengeksplorasi objek yang diperkenalkan. Lalu ketiga, perbandingkan objek yang dipelajari dengan objek lain yang telah dikenal. Lalu beri nama objek tersebut. Lalu langkah selanjutnya, mari kita ajak individu untuk mengidentifikasi objek yang dipelajari dengan bantuan. Lalu mari kita ajak individu untuk mempelajari fungsi atau kegunaan lain dari objek yang dipelajari. Lalu lakukan tahap tindakan sesuai dengan kecepatan interaksi antara individu target dengan objek yang dipelajari. Karena mengingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita harus mengerti dan memahami waktu yang dibutuhkan oleh individu dalam memahami objek itu tadi. Dan yang terakhir adalah tahap pasca tindakan. Tahap pasca tindakan ada 4 langkah. Yang pertama, mari buat catatan tentang respon individu target sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Lalu kita buat catatan tentang hal positif yang terjadi pada saat tindakan. Kita buat catatan tentang hambatan yang dialami saat proses tindakan. Lalu merumuskan tindakan lanjut dari kegiatan sebagai hal yang akan dilakukan oleh individu target berikutnya. Ini bisa dikatakan juga evaluasi ya, dari apa yang telah berlangsung. Kita akan menemukan apa saja dampak positifnya, mungkin juga ada hambatan-hambatan yang bisa diperbaiki di kemudian hari. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga ilmu yang kami bagikan boleh bermanfaat, dan bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sehat.